Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Siang tadi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan proyeksi anggaran kementeriannya. Di hadapan anggota Komisi 13 DPR, Menteri HAM mengatakan butuh anggaran hingga 8,3 triliun rupiah untuk program sosialisasi konsep dan nilai HAM di Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan alasannya butuh anggaran hingga 21 triliun rupiah. Ia merinci salah satu alasannya ialah jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM yang akan bertambah sesuai dengan kebutuhan program kerjanya. Semula 378 orang kini menjadi 2.544 orang. Untuk itu kementeriannya membutuhkan sekitar 1 triliun rupiah untuk gaji dan tunjangan. Tak hanya soal gaji dan tunjangan pegawai, Menham juga berhitung bahwa dana sosialisasi konsep dan nilai HAM yang menyasar 287 juta warga Indonesia butuh setidaknya dana sebesar 8,3 triliun rupiah. Demokrat, Mas Rinto, banyak masyarakat kaget dan saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu, ya kalau tambah kanwil nanti kata Pak Yasona kapan jadinya? Nah sementara HRD, Human Right Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa dong tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial kapital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri, ini terkendala dengan hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian, kata Kang Agun. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 13 dari fraksi PDI Perjuangan Yasona Lauli menyarankan Kementerian Hak Asasi Manusia kembali menajamkan fokus dan uraian program kerjanya sehingga anggaran yang diusulkan dapat lebih realistis dan adaptif dengan kondisi APBN saat ini. Sejak orang dilahirkan, seorang manusia dilahirkan, dia bernapas sampai dengan ketika dia masuk di liang kubur. sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saya rasa. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan anggaran. Pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.